Saldo pensiun yang biasanya menjadi pegangan paling pasti bisa berubah menjadi sumber kecemasan paling berat ketika aturan bergeser tanpa Anda sadari. Bukan karena uangnya hilang, bukan karena negara tiba-tiba lupa, tetapi karena banyak pensiunan baru menyadari satu hal terlambat. Keputusan resmi, aturan pencairan, dan perhitungan rapel tidak pernah berjalan mengikuti kata orang dan tidak pernah mengikuti judul video yang terdengar meyakinkan. Dalam hitungan bulan, satu kabar yang salah bisa merusak rencana hidup, belanja pokok tertunda, cicilan menumpuk, janji ke cucu terpaksa dibatalkan, bahkan hubungan di rumah jadi tegang hanya karena satu kalimat yang beredar di grup. Rapel sudah cair, resmi, tinggal ambil, dan yang paling mengkhawatirkan bukan sekadar kecewa karena uang belum masuk. Yang lebih berbahaya adalah ketika harapan itu dipasang terlalu tinggi, lalu jatuhnya menghantam kesehatan. Tekanan darah naik, tidur tidak nyenyak, dada terasa sesak, pikiran terus mengecek saldo, seolah hidup ditentukan oleh layar ATM. Jangan lewati bagian berikut ini, karena ada pola yang berulang setiap tahun, kabar resmi yang sebenarnya tidak memiliki dasar, lalu pensiunan yang paling tulus berharap justru menjadi pihak yang paling lelah menunggu. Yang akan kita jelaskan bukan opini. Kita akan membedah cara kerja negara dan prosedur pencairan yang benar, termasuk apa saja dokumen resmi yang wajib ada sebelum PT Taspen berani menyalurkan Rp1 pun. Kita juga akan membahas mengapa klaim rapel sama rata adalah tanda paling jelas bahwa informasi itu tidak bisa dipercaya. Dan nanti pada bagian penjelasan utama Anda akan melihat bagaimana aturan sirkular dan keputusan formal biasanya disusun, sehingga Bapak dan Ibu bisa menilai informasi dengan tenang tanpa terombang-ambing. Bayangkan satu situasi sederhana. Seseorang berkata, ini sudah keputusan pemerintah, cairnya pasti. Lalu Anda menyiapkan rencana, membeli beras, minyak, membayar utang kecil, memperbaiki rumah, menyiapkan kebutuhan cucu. Rencana itu terasa wajar, bahkan terasa seperti hak yang layak diterima setelah puluhan tahun mengabdi. Tapi kemudian, ketika mesin ATM menampilkan angka yang sama seperti kemarin, disitulah pukulan paling berat terjadi. Bukan hanya uang yang tidak ada, yang runtuh adalah rasa aman. Pertanyaannya, mengapa kabar seperti ini selalu berulang? Mengapa selalu ada yang berani mengatakan resmi, padahal dasar resminya tidak pernah ditunjukkan? Dan mengapa pensiunan, terutama mantan ASN, TNI, dan Polri, menjadi sasaran yang paling sering? Karena para pembuat kabar palsu tahu satu hal. Pensiunan punya kebutuhan nyata, punya hak yang jelas, dan punya kesabaran yang panjang. Mereka menekan bagian paling sensitif, rasa keadilan dan rasa aman. Di titik ini, ada satu prinsip yang harus kita pegang kuat-kuat. Pensiun bulanan bukan sekadar angka. Itu adalah kelangsungan hidup, biaya makan, obat, listrik, air, kebutuhan keluarga. Maka ketika ada yang mengganggu ketenangan itu dengan informasi yang tidak jelas, dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga batin. Jangan lompat ke bagian akhir. Karena jika Anda memahami cara kerja kebijakan dan alur pembayaran, Anda tidak akan mudah ditarik oleh judul resmi yang tidak pernah menunjukkan sumber. Kita akan masuk pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dan dengan cara yang tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan. Yang kita bangun adalah pegangan yang kuat, agar masa purna tugas tetap bermartabat, tenang, dan tidak dipermainkan kabar yang menyesatkan. Sekarang kita mulai dari inti persoalan yang paling sering membuat pensiunan lelah. Rapel kenaikan gaji pensiunan, isu pencairan, dan bagaimana cara membedakan kabar yang sah dengan kabar yang hanya memancing emosi. Banyak video dan pesan berantai memakai judul seperti resmi dari Taspen, rapel kenaikan gaji, pensiunan mulai dicairkan. Kata resmi ini terdengar sangat kuat, seolah-olah keputusan sudah final, seolah-olah tinggal ambil. Namun di dalam sistem negara, kata resmi bukan perasaan, bukan keyakinan, dan bukan hasil tebak-tebakan. Kata resmi harus dibuktikan dengan dokumen formal, aturan tertulis, nomor, tanggal penetapan, dan mekanisme pembayaran yang jelas. Itulah sebabnya kita perlu membahas hal ini dari dasar, karena seringkali masalah yang terjadi bukan semata-mata soal uang belum cair, melainkan soal bagaimana informasi disampaikan dan bagaimana harapan dibentuk tanpa fondasi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, masa purna tugas adalah masa panen. Setelah puluhan tahun bekerja dalam sistem yang rapi, Bapak dan Ibu tentu paham bahwa negara berjalan melalui aturan. Tidak ada pembayaran besar tanpa dasar hukum, tidak ada pencairan massal tanpa prosedur, dan tidak ada perubahan perhitungan tanpa keputusan tertulis. Namun di era digital, ruang informasi tidak lagi rapi seperti meja kantor pemerintahan. Sekarang, satu pesan bisa menyebar dalam hitungan menit. Satu judul video bisa memancing ribuan orang mengecek saldo bersamaan, dan ketika itu tidak sesuai,
Kecewa pun menyebar seperti gelombang. Mari kita bicara dari hati ke hati. Banyak pensiunan pernah mengalami momen seperti ini. Pagi masih gelap, udara dingin, tangan sudah meraba ponsel. Aplikasi perbankan dibuka, atau langkah kaki menuju ATM sudah siap meskipun badan sebenarnya ingin istirahat. Di dalam kepala, rencana sederhana sudah tersusun. Kalau rapel masuk, saya beli stok beras dan minyak untuk beberapa bulan. Kalau rapel masuk, saya lunasi utang kecil supaya tidak ada beban. Kalau rapel masuk, saya perbaiki dinding yang retak agar rumah lebih layak saat keluarga datang. Kalau rapel masuk, saya tepati janji untuk cucu. Rencana itu tidak berlebihan. Itu rencana yang wajar, manusiawi, dan penuh kasih. Tetapi masalah muncul ketika rencana itu dibangun di atas informasi yang belum terverifikasi. Ketika saldo tidak berubah, yang terasa bukan sekadar kecewa. Yang terasa adalah malu pada diri sendiri, merasa ditipu, merasa dibohongi, dan lebih berat lagi, merasa seolah-olah masa tua dipermainkan. Disinilah kita harus berhenti sejenak, bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi untuk membangun cara berpikir yang melindungi Bapak dan Ibu. Kita perlu memahami mengapa hoaks finansial begitu mudah menembus. Karena hoaks jenis ini tidak menyerang logika terlebih dulu. Dia menyerang emosi. Dia mengetuk bagian yang paling peka, kebutuhan hidup dan hak yang pantas diterima. Banyak pembuat hoaks memakai gaya yang mirip berita, suara tegas, pilihan kata formal, tampilan angka, gambar kantor pemerintah, bahkan istilah-istilah yang terdengar resmi. Tujuannya satu, membuat Anda merasa ini pasti benar. Lalu muncul kalimat-kalimat yang sengaja dibuat mengikat, jangan di-skip. Di akhir video ada cara pencairan yang sebenarnya. Ini bocoran pusat, sudah fix. Kalimat-kalimat seperti ini bukan untuk membantu, itu strategi agar orang menonton sampai selesai. Semakin lama menonton, semakin banyak iklan yang masuk, dan disitulah keuntungan mereka. Sementara pensiunan yang menonton, yang berharap, yang menunggu, justru menanggung beban emosinya sendiri. Sekarang kita luruskan satu hal penting tentang PT Taspen Persero. Taspen adalah pelaksana penyaluran, bukan pembuat kebijakan. Taspen menyalurkan pembayaran sesuai keputusan dan perintah resmi dari negara. Taspen tidak menentukan angka kenaikan. Taspen tidak menentukan kapan rapel dibayar. Taspen tidak bisa mencairkan dana berdasarkan viral atau pesan berantai. Di dalam sistem keuangan negara, sebelum uang bisa disalurkan harus ada dasar yang jelas. Minimal ada dua hal yang menjadi pegangan. Pertama, peraturan yang mengatur penyesuaian atau kenaikan secara resmi. Kedua, petunjuk teknis atau mekanisme pembayaran yang memastikan perhitungan tepat dan penyaluran tidak salah. Tanpa landasan ini, jika ada pihak yang mencairkan uang secara nekat, risikonya bukan kecil. Itu bisa dianggap pelanggaran pengelolaan keuangan negara, bahkan dapat menyeret petugas dan pejabat ke persoalan hukum. Maka ketika Bapak dan Ibu bertanya, mengapa belum cair? Jawabannya seringkali bukan karena tidak ada niat baik, melainkan karena sistem harus memastikan hak dibayarkan dengan tepat, aman, dan tidak menimbulkan masalah di belakang. Di titik ini, muncul pertanyaan yang perlu dijawab dengan jujur. Lebih baik menunggu sedikit tetapi aman dan sah atau cepat tetapi berisiko salah bayar dan suatu hari bisa ditagih kembali? Pertanyaan ini penting karena ada kasus administratif yang bisa membuat pembayaran perlu koreksi, seperti data keluarga, status tanggungan, atau autentikasi penerima. Dan disinilah hoaks sering menambah kebingungan. Mereka menjanjikan jumlah besar sama rata. Contohnya, semua pensiunan dapat rapel 5 juta. Kalimat seperti ini terdengar manis, tetapi bertentangan dengan logika dasar sistem pensiun. Pensiun dihitung berdasarkan golongan terakhir, masa kerja, dan komponen yang melekat sesuai ketentuan. Karena itu, nominalnya tidak mungkin sama untuk semua orang. Jika ada yang mengatakan sama rata, itu bukan penyederhanaan, itu tanda bahaya. Karena kalau Bapak dan Ibu percaya angka yang sama rata, lalu saat realisasi berbeda, yang disalahkan nanti bisa petugas bank, Taspen atau pemerintah. Padahal dari awal klaimnya memang menyesatkan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling membuat tenang. Bagaimana cara membedakan informasi resmi dan tidak resmi, serta apa yang seharusnya dilakukan pensiunan agar tidak terus hidup dalam siklus menunggu kabar yang tidak pasti. Pertama, informasi resmi selalu punya jejak. Ada sumber yang bisa ditunjuk.
Ada dokumen yang bisa dibaca, ada kanal komunikasi yang jelas. Jika benar ada kebijakan bernilai sangat besar yang menyentuh jutaan penerima pensiun, logikanya sederhana. Informasi itu tidak mungkin hanya muncul dari satu akun YouTube atau satu pesan WhatsApp. Informasi sebesar itu akan tampil di kanal-kanal yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, informasi resmi tidak meminta Anda percaya tanpa bukti. Ia memberi data, ia memberi mekanisme, ia menjelaskan siapa yang berhak, bagaimana perhitungan, dan kapan penyaluran dilakukan. Jika sebuah konten hanya menekan emosi dan tidak pernah menunjukkan dasar, Anda berhak meragukannya. Ketiga, informasi resmi tidak membangun harapan dengan kata-kata bocoran. Pemerintah dan lembaga resmi bekerja dengan pengumuman, bukan dengan bisik-bisik. Bahkan ketika ada rencana, biasanya disampaikan sebagai rencana, bukan dipastikan cair tanpa dokumen. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, sekarang kita masuk ke bagian yang menenangkan pikiran. Kita perlu menata harapan dengan cara yang sehat. Harapan itu baik, tetapi harapan harus punya pijakan. Kalau tidak, harapan justru menjadi pintu masuk stres. Di usia purna tugas, ketenangan bukan barang mewah. Ketenangan adalah kebutuhan kesehatan. Menunggu kabar yang tidak jelas bisa meningkatkan stres. Stres bisa menaikkan tekanan darah. Stres bisa memicu asam lambung. Stres bisa membuat tidur tidak nyenyak. Dan ketika tubuh lelah, emosi juga mudah tersulut. Karena itu, mari kita ubah kebiasaan. Bukan berarti tidak peduli, tetapi berarti melindungi diri. Jika ada kabar rapel cair, lakukan 3 langkah tenang. Langkah pertama, tahan diri untuk tidak langsung percaya dan tidak langsung membagikan. Langkah kedua, cari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekadar katanya. Langkah ketiga, fokus pada hal yang bisa dikendalikan, data, administrasi, dan kesiapan pribadi. Apa saja yang bisa dikendalikan oleh Bapak dan Ibu? Yang pertama adalah validitas data. Banyak masalah pembayaran bukan karena negara tidak membayar, tetapi karena ada data yang perlu penyesuaian. Misalnya perubahan status keluarga, misalnya tanggungan anak yang sudah tidak memenuhi syarat, misalnya perubahan rekening, atau rekening yang menjadi pasif. Yang kedua adalah autentikasi. Autentikasi bukan sekadar formalitas, itu cara sistem memastikan bahwa penerima manfaat masih berhak. Jika autentikasi terlewat atau ada kendala, proses bisa terhambat. Yang ketiga adalah disiplin mengatur rencana belanja berdasarkan uang yang sudah ada, bukan uang yang belum pasti. Ini bukan berarti pesimis. Ini cara menjaga rumah tetap tenang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekarang kita luruskan satu bagian penting tentang jadwal dan pernyataan waktu agar tidak ada salah paham. Jika dalam berbagai kabar beredar disebut hari ini, maka dalam naskah ini semua acuan tanggal kita satukan menjadi 20 Feb 2026. Bukan untuk menunda harapan, tetapi untuk menertibkan informasi agar tidak menimbulkan kesan seolah-olah semua terjadi secara real time. Karena yang paling sering melukai pensiunan adalah kata hari ini yang ternyata tidak pernah terbukti. Maka jika ada pembahasan tentang target, pengumuman atau batas waktu, acuannya kita tetapkan pada 20 Feb 2026. Dengan begitu Bapak dan Ibu punya satu patokan yang jelas dalam naskah ini dan tidak terseret oleh kalimat yang berubah-ubah. Sekarang kita masuk pada penjelasan inti tentang rapel dan penyesuaian secara konsep. Rapel pada dasarnya adalah pembayaran susulan untuk selisih yang timbul ketika ada penyesuaian yang berlaku mulai tanggal tertentu, tetapi pembayaran efektifnya dilakukan setelah proses administrasi selesai. Jadi rapel bukan hadiah, rapel bukan bonus. Rapel adalah konsekuensi administrasi ketika ada penyesuaian yang sudah ditetapkan, namun dibayarkan setelah perhitungan selesai. Karena itu, rapel hanya mungkin terjadi jika ada keputusan penyesuaian yang jelas, ada periode selisih yang jelas, ada mekanisme perhitungan yang jelas, dan sistem sudah siap menyalurkan ke seluruh penerima. Jika salah satu saja tidak ada, maka klaim rapel cair hanya menjadi kata-kata. Kita juga perlu memahami bahwa jumlah rapel tidak bisa dipukul rata. Dia mengikuti struktur pensiun masing-masing. Itu sebabnya bila ada pihak menjanjikan angka seragam, Anda harus langsung menempatkannya sebagai informasi yang patut dicurigai. Lalu mengapa selalu ada konten yang menjanjikan rapel besar? Karena tema ini sangat efektif menarik perhatian. Bagi pembuat konten, ini adalah magnet. Bagi pensiunan, ini adalah harapan. Dan disitulah benturan terjadi. Maka kita perlu menempatkan diri secara bijak.
Bapak dan Ibu adalah para sesepuh bangsa. Bapak dan Ibu pernah memegang disiplin, tata aturan, dan ketelitian dalam tugas. Jangan biarkan masa tua menjadi ladang bagi orang yang mencari keuntungan dari kecemasan. Sikap yang paling tepat adalah sikap tenang dan tabayun. Memeriksa sebelum mempercayai, menimbang sebelum menyebarkan. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, mari kita bicara tentang martabat. Martabat pensiunan bukan hanya soal seragam yang dulu dipakai. Martabat adalah keteguhan hati. Martabat adalah ketenangan dalam mengambil keputusan. Martabat adalah tidak mudah dipancing oleh informasi yang tidak jelas. Ketika ada kabar yang membuat jantung berdebar, justru disitulah kita harus memperlambat langkah. Kalau informasi itu benar, ia tidak akan lari. Kalau informasi itu resmi, ia akan muncul di tempat yang semestinya. Kalau informasi itu sah, ia punya dokumen. Sekarang mari kita rapikan pemahaman yang paling penting agar tidak ada simpang siur. Pertama, pembayaran pensiun bulanan adalah hak yang berjalan sesuai mekanisme yang sudah mapan. Hak itu tidak hilang hanya karena ada kabar di media sosial. Hak itu tidak digantungkan pada judul video. Kedua, jika ada penyesuaian, pengumuman resminya akan mengikuti prosedur negara. Penyalurannya membutuhkan proses, verifikasi data, dan kesiapan sistem. Karena pensiunan bukan 1-2 orang, tetapi jumlahnya sangat besar dan datanya harus tepat. Ketiga, tugas Taspen adalah menyalurkan sesuai aturan, bukan membuat aturan. Karena itu, kemarahan yang muncul sebaiknya diubah menjadi sikap cermat, memeriksa sumber, menguatkan data, dan menjaga kesehatan. Keempat, jangan menjadikan informasi yang belum pasti sebagai dasar rencana belanja atau utang. Karena jika ternyata tidak terjadi, yang terpukul pertama adalah keluarga sendiri. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada bagian berikut ini, kita akan bicara lebih dalam tentang bagaimana langkah praktis yang aman untuk menghadapi kabar simpang siur, serta bagaimana cara menata harapan agar tetap realistis tanpa kehilangan optimisme. Bila Bapak dan Ibu mendengar kabar rapel cair pada 20 Feb 2026, perlakukan itu sebagai informasi yang perlu bukti. Cari apakah ada pengumuman tertulis. Cari apakah ada penjelasan mekanisme. Cari apakah ada klarifikasi dari kanal resmi. Jika tidak ada, jangan jadikan itu sebagai kepastian. Namun jangan juga hidup dalam rasa takut. Ketenangan dibangun dari 2 hal. Informasi yang benar dan kesiapan administrasi pribadi. Bapak dan Ibu bisa melakukan tindakan-tindakan kecil yang memberi dampak besar. Memastikan rekening aktif, memastikan data keluarga sesuai, memastikan autentikasi dilakukan sesuai ketentuan, menjaga dokumen penting rapi, menanyakan informasi melalui jalur yang tepat bila ada kendala, dan satu hal yang sangat penting, menjaga kesehatan mental. Di usia lanjut, beban pikiran bisa terasa lebih berat daripada beban fisik. Karena itu, buat jarak yang sehat dengan informasi yang tidak jelas. Tidak semua pesan harus dibaca, tidak semua video harus ditonton sampai habis, tidak semua katanya harus dipercaya. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kita kembali pada tujuan naskah ini, membedah harapan, menepis hoaks, dan menata hati pensiunan 2026. Hoaks tentang uang bukan sekadar salah informasi. Hoaks jenis ini adalah pencuri ketenangan. Ia mencuri rasa aman di rumah, ia mencuri tidur yang nyenyak, ia mencuri senyum saat bermain dengan cucu. Karena itu, naskah ini tidak dibuat untuk memadamkan harapan, justru sebaliknya. Naskah ini dibuat untuk menjaga harapan tetap sehat dan tidak menjadi sumber luka. Bila memang ada kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan pensiunan, negara akan menyampaikannya secara terhormat, tidak perlu bocoran, tidak perlu panik, tidak perlu judul bombastis. Dan bila belum ada, bukan berarti negara melupakan. Seringkali prosesnya sedang berjalan di ruang-ruang administrasi yang tidak terlihat, tetapi hak Bapak dan Ibu tetap dijaga oleh sistem, oleh aturan, dan oleh mekanisme yang harus dipatuhi. Sekarang kita tutup dengan satu pesan yang sederhana namun kuat. Masa purna tugas adalah masa mulia. Jangan biarkan masa mulia ini dirusak oleh kabar yang tidak punya dasar. Pegang prinsip yang Bapak dan Ibu kenal sejak lama. Tertib, teliti, dan tenang. Jika ada kabar yang mengguncang, kembali ke dasar, mana dokumennya, mana sumbernya, bagaimana mekanismenya. Bila Anda ingin membantu sesama pensiunan agar tidak lagi terombang-ambing, sebarkan cara berpikir ini. Bukan menyebarkan kabarnya, tetapi menyebarkan ketenangan.
Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan yang paripurna, cukup rezeki dan hati yang lapang. Semoga masa tua menjadi masa yang damai, penuh keberkahan, dan tetap bermartabat. Dan semoga setiap hak yang memang menjadi ketentuan negara akan tersalurkan dengan tepat, aman, dan tanpa menimbulkan masalah di kemudian hari sesuai mekanisme resmi yang berlaku pada 20 Feb 2026.